Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas studi kasus implementasi Customer Relationship Management strategi di bisnis klinik kecantikan. Nah, kenapa ini penting CRM untuk klinik kecantikan? Pertama, klinik kecantikan itu di Indonesia potensinya besar sekali, angkanya lebih dari 20 triliun. Artinya ini pasar yang sangat besar sehingga ya, strategi CRM menjadi penting untuk kita membangun loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua, bisnis klinik kecantikan itu secara produk, secara treatment, ini adalah konsumsi habis. Artinya, contoh kalau misalnya sabun muka, itu kan digunakan 1 bulan, krim digunakan 1 bulan, dan seterusnya. Artinya, produk konsumsi habis. Begitu pula dengan treatment, ya treatment misalnya facial 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, ini artinya produk ataupun layanan yang konsumsi habis. Artinya penting untuk kita menjalankan strategi Customer Relationship Management. Kemudian untuk klinik kecantikan itu juga secara hasilnya nyata. Ini artinya produk yang secara hasilnya bisa langsung kelihatan, layanan yang secara hasilnya bisa langsung kelihatan. Misalnya kita melakukan facial, maka langsung kelihatan hasilnya. Atau misalnya melakukan perawatan, nanti dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan langsung kelihatan hasilnya, sehingga ini menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan. Nah, itu sehingga CRM menjadi sangat penting di bisnis sehingga CRM menjadi penting di bisnis kecantikan. Kemudian klinik kecantikan itu ya namanya trust, ya, faktor trust. Kecantikan, kesehatan itu faktor trust itu penting sehingga potensi untuk referral. Ya, kalau misalnya kita ke klinik kecantikan, ke dokter dan seterusnya, pasti akan bertanya ke orang yang pernah ke sana. Klinik di sana gimana? Produk itu bagaimana? Nah, ini berarti potensi untuk kita mendapatkan referral, artinya produk kita direkomendasikan. Nah, itu kenapa strategi CRM menjadi penting untuk dijalankan di klinik kecantikan. Pertama tadi potensi besar, kemudian produk atau treatment konsumsi habis, sehingga ya ini peluang untuk orang beli lagi, treatment lagi, kemudian secara trust, nah ini produk, ini hasil nyata gitu ya, hasil yang langsung bisa kelihatan, sehingga ya ini penting untuk membuat mereka itu merasakan hasilnya dan kemudian kita follow up. Dan faktor trust kemudian nanti direferalkan, ini menjadi faktor itu kenapa CRM penting untuk dijalankan. Lalu caranya bagaimana? Nah, satu-satunya cara untuk kita bisa memberikan produk treatment yang sesuai adalah kita mengenal pelanggan. Jadi kalau di bisnis klinik kecantikan, jenis kulit, usia udah pasti, tempat tinggal, kemudian alasan untuk mereka menggunakan produk atau treatment, ini adalah caranya kita mengenal mereka. Jadi kalau nanti saya bahas di akhir video bagaimana studi kasus implementasi CRM itu di bisnis. Jadi kita akan mengetahui profil pelanggan, melakukan segmentasi sehingga kita tahu persis siapa ditawarkan apa, ya. Kemudian dalam strateginya nanti kita bisa melakukan upselling dan cross-selling. Dan kalau misalnya bisnis kecantikan, maka ya tadi upselling, cross-selling itu kan berarti kita di klinik kecantikan ini kan konsultatif selling, ya. Konsultatif selling artinya ya bisa jadi orang datang dengan keluhan atau tanpa keluhan ke klinik kita. Maka kita sebagai advisor, kita sebagai beauty advisor nanti bisa menjadi konsultan mereka. Kulit bapak, kulit ibu bagus sekali dan ini tidak kering, cuman untuk perawatannya ibu bisa menggunakan ini, menggunakan ini. Untuk treatmentnya ibu bisa menggunakan layanan ini. Jadi konsultatif selling. Nah, itu peluang untuk kita menjalankan upselling dan cross selling. Jadi strateginya adalah ya pertama pelanggan itu karena tadi konsumsi habis, maka ini adalah retensi, beli lagi, dan upselling, cross selling artinya beli lebih banyak, beli produk yang lainnya, gitu. Jadi strateginya adalah retensi, upselling, cross selling. Kemudian ini case-nya ya, case-nya implementasi CRM di salah satu bisnis yang bisnis klinik kecantikan yang saya dampingi.
mereka itu tahu persis profil pelanggannya. Jadi alasan mereka membeli produk, alasan mereka apakah untuk mencerahkan, apakah untuk anti-aging, apakah untuk jerawat, kemudian alasan mereka melakukan treatment itu apa, itu kita tahu persis alasannya. Nah, kalau dengan demikian akhirnya kita tahu, oh ternyata 70% customer kita datang ke klinik alasannya adalah ingin kulitnya cerah. Atau misalnya 30% customer datang ke klinik kita alasannya adalah untuk perawatan jerawat atau misalnya anti-aging dan seterusnya. Dengan demikian maka kita tahu persis program apa, layanan apa, produk apa yang akan kita tawarkan kepada customer yang mana. Nah, itu contoh implementasi. Kemudian di dalam klinik kecantikan karena tadi produk konsumsi habis, jadi di data kita itu ya misalnya bulan Mei konsumsi habis di bulan Mei siapa saja, itu keluar datanya tuh. Jadi siapa yang waktunya membeli sabun muka, siapa yang waktunya treatment, siapa yang waktunya kremnya habis dan seterusnya, semuanya ada datanya. Sehingga teman-teman untuk 1 bulan ke depan itu planningnya sudah eksak gitu ya, detail. Jadi bulan Mei ya, seorang staff dia tahu bahwa dia punya 30 customer yang facial wash-nya habis. Kemudian ada 50 customer yang krimnya habis, ada 40 customer yang waktunya facial dan seterusnya. Ini adalah bisnis klinik kecantikan, implementasi CRM-nya seperti itu. Kemudian ya namanya historical transaksi udah pasti ya, historical interaksi. Nah, di sana ada tuh historical interaksi. Jadi obrolan terakhir apa, kemudian hal yang paling banyak ditanyakan customer pada saat interaksi apa, obrolan, sehingga kita pada saat kita ngobrol dengan customer berikutnya itu tahu bahwa obrolan terakhir apa, pertanyaan terakhir apa, keluhan terakhir apa. Itu histori interaksi itu tercatat. Nah, itu CRM di bisnis klinik kecantikan. Otomatisasi dari sistem juga dilakukan, otomatisasi itu. Jadi kalau misalnya ulang tahun udah pasti. Kalau misalnya customer usai belanja produk, otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi. Atau ini kan produk satu, pembelian sekarang misalnya sekarang tanggal 17 April, customer beli facial wash, nanti kan 1 bulan tuh. Jadi 17 Mei produknya habis. Antara 17 April 17 Mei itu sistem sudah ada jadwalnya tuh. Hari 17 April apa notifikasi yang dikirimkan, 3 hari setelahnya apa notifikasi yang dikirimkan, seminggu kemudian apa yang dikirimkan, ini sudah terjadwal sehingga ya secara otomatis sistem juga bisa mengirimkan seperti itu. Ini salah satu contoh kasus yang dilakukan klinik kecantikan untuk mengelola pelanggannya. Hasilnya adalah ya dari seluruh customer yang dimiliki, yang aktif siapa, yang kemudian tidak aktif kemudian bisa diaktifasi siapa dan seterusnya. Nah, kalau tadi mundur sedikit dari sisi pengelompokan pelanggan, di klinik kecantikan kita bisa kelompokkan mulai dari ya loyalitas bulanannya, kita bisa analisa loyalitas bulanannya berapa. Jadi kalau bulan April Maret yang belanja 1000, nah 1000 orang ini nanti yang belanja lagi di April berapa, itu loyalitas bulanan. Nanti retention rate tahunan juga kita bisa lakukan. AOV, average order value, itu kita juga bisa ukur. Kemudian ARPA, average revenue per account, itu juga kita bisa ukur. Kemudian customer menggunakan 1 produk, 2 produk, 3 produk, customer yang menggunakan treatment, menggunakan produk plus treatment dan seterusnya, itu kita bisa lakukan analisa. Intinya teman-teman, di bisnis klinik kecantikan itu sangat penting untuk menjalankan strategi customer relationship management, karena ya tadi produk konsumsi habis, potensi bisnisnya besar sekali, konsumsi habis, artinya repeater, bisa jadi repeater, kemudian potensi untuk upselling dan seterusnya, dan faktor trust, karena hasil nyata, faktor trust itu juga hal poin penting dalam bisnis klinik kecantikan. Itu teman-teman informasi lebih lanjut mengenai implementasi strategi CRM di klinik kecantikan, teman-teman bisa kontak saya di nomor WA saya. Itu, sukses teman-teman. Terima kasih.